seluruh dunia. Kisah yang sama mungkin juga terjadi di kabupaten-kabupaten yang lain, namun belum terungkap. Halo, jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Apa kabar Sophia? Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2019 menjadi momentum tersendiri bagi minuman tradisional NTT, Sopi. Secara resmi, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan Sopi naik kelas menjadi Sophia. Acara ini diseremonikan di UPT Laboratorium Riset Terpadu Biosains Universitas Nusa Cendana Kupang. Minuman Sophia yang diluncurkan itu terdiri dari dua jenis, masing-masing memiliki kadar alkohol 35% dan 40%. Sopi yang selama ini menjadi minuman rakyat diproduksi dalam industri rumah tangga rakyat, dipasarkan dengan kemasan berayat, dengan kadar alkohol yang pas di lidah rakyat, juga harga yang terjangkau isi dompet rakyat, berubah menjadi Sophia. Sophia akan masuk ke pasar industri regional dan nasional dengan kadar alkohol 35 dan 40%. Tentu juga dibanderol dengan harga yang tidak murah, berkisar 1 juta sampai 1,5 juta rupiah per botol, dengan kemasan yang tentunya lebih menarik. Setelah hampir beranjak di tahun ketiga, ada tanya ini, apa kabarmu Sophia? Apakah kabarnya baik-baik saja ataukah kabarnya kurang baik? Wallahu alam. Tetapi Sophia memang dirindukan kabarnya. Selama ini kita hanya akrab dengan kerabat sang Sophia. Ada arak, tua, laru, sopi kepala, tua kolo, tua kenakaf insana, dan lain-lain. Rasanya kerabat-kerabat sang Sophia ini tetap pas di lidah rakyat. Maklum, minuman kerakyatan. Sementara itu, Sophia hilang kabar dan hilang rasa. Hilang rasa karena memang susah untuk dijangkau rakyat kecil, sebab harganya mahal dan tentu sangat elitis. Lalu hilang kabar karena memang tak ada lagi informasi-informasi terbaru soal perkembangan Sophia, soal tata niaganya bagaimana, soal cashback pendapatan untuk rakyat NTT bagaimana, juga soal bagaimana memberdayakan Sophie sebagai bahan baku pembuatan Sophia yang berasal dari rakyat NTT itu sendiri. Sophie dan berbagai macam minuman tradisional NTT adalah hasil dari kebijaksanaan yang disebut sebagai local wisdom. Ada banyak rakyat NTT yang hidup dan menghidupkan kearifan lokal ini. Jadi urusan Sophie bukan urusan sepele. Ini menyangkut hayat hidup banyak orang di Nusa Tenggara Timur. Karena itu, tata kelola, tata niaga Sophie yang didesain oleh pemerintah Nusa Tenggara Timur harus benar-benar demi kepentingan dan hayat hidup rakyat NTT itu sendiri. Termasuk nasib Sophie milik rakyat, bukan demi keuntungan bisnis semata dan demi pendapatan daerah semata. Sophia boleh dipentaskan di panggung NTT, tetapi Sophie harus terus menggeliatkan kehidupan. Jangan ada lagi aksi-aksi pihak tertentu yang mengancam rakyat yang menghasilkan dan berjualan Sophie. Tak boleh ada lagi tumpahan-tumpahan Sophie dari jaringan-jaringan rakyat dengan dalih disita aparat. Berikan kepastian kepada rakyat agar mereka dapat mengelola usaha Sophie dan berjualan dengan aman. Bahwa ada yang kecelakaan saat berkendara karena mabuk, jangan salahkan Sophie. Bahwa ada yang melihat moralitas dari takaran Sophie yang diteguk, tak usah dibesar-besarkan. Setiap orang wajib mengukur dan mengatur moralnya, bukan Sophie. Jadi, jangan salahkan Sophie, karena Sophie bukan wasit moral. Sama halnya, Sophia itu bukan kebijaksanaan. Orang yang bijak dapat mengelola Sophie dan Sophia
untuk melahirkan kebijaksanaan hidupnya. Kehadiran Sophia selalu dikaitkan dengan argumentasi ekonomi, bahwa Sophia akan mendorong pertumbuhan ekonomi skala mikro karena banyak rakyat NTT yang memproduksi Shopee yang menjadi bahan dasar pembuatan Sophia. Apakah ini sudah dirasakan oleh rakyat? Dengan adanya industri Sophia, maka sudah terbuka peluang pasar bagi Shopee milik rakyat yang selama ini harganya tidak terlalu bagus dan sering menjadi korban sitaan aparat ketika diantarpulaukan. Artinya, kehadiran Sophia mesti memberi ruang, memberi tempat, memberdayakan Shopee milik rakyat saat ini. Pertanyaannya, apakah memang selama ini sudah berlaku seperti itu? Shopee atau nama lokal lainnya adalah minuman tradisional NTT yang sangat dekat dan lekat dengan rakyat. Ia hadir dalam suka duka rakyat. Dalam urusan apapun, di balai-balai atau di lopo, tak lengkap jika tanpa Shopee. Bahkan dalam urusan adat istiadat dan seremoni budaya, nilai kehadiran Shopee sangat tinggi. Tidak heran jika rakyat NTT sangat mencintai Shopee, dan Shopee selalu ada dalam hati rakyat Nusa Tenggara Timur. Banyak keluarga kecil kurang mampu yang bertahan hidup hanya dengan berjualan Shopee. Banyak keluarga yang akhirnya bisa menyekolahkan anaknya, bisa menjadikan anaknya orang-orang besar hanya karena berjualan Shopee. Melalui Shopee, anak-anak bisa sekolah, kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi. Pada aras ini, Shopee mesti dihargai, dijaga, dan dilestarikan. Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi, Shopee akan diuji sejauh mana kehadiran Shopee dapat memberdayakan Shopee milik rakyat. Artinya, kehadiran Shopee mesti juga bermanfaat untuk rakyat. Mesti bisa memberdayakan Shopee milik rakyat. Maka, pemerintah mesti mendesain regulasi dan tata niaga agar Shopee rakyat tidak terpinggirkan dan kehilangan daya pikat. Harus ada regulasi agar Shopee tidak membau di mulut anak-anak. Mesti juga lahir kebijakan tata niaga yang menjadikan rakyat menjual Shopee dengan aman dan dengan harga yang nyaman. Tanpa itu, argumentasi ekonomi atas kehadiran Shopee hanyalah kamuflase dari kerakusan industri mengelola Shopee untuk keuntungan segelintir pihak. Maka, tetap relevan pertanyaan ini. Apa kabar Shopee hari ini? Salve.